kita kembali berkat rahmat dan nikmat Allah bisa sama-sama menyambung pelajaran kita yang mudah-mudahan menjadi amalan bagi kita untuk menambah catatan pahala insyaallah ta'ala, di samping menguatkan iman dan takwa. Karena menuntut ilmu ini seperti mengasah pisau supaya tajam. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan ini. Mudah-mudahan kembali nikmat ini selalu kita rasakan sepanjang masa sampai akhir umur kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kepada kita agama ini dan bagaimana mengamalkannya. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allah lah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, yaitu al-ilmu nafi' wa dinil haqq, dan agama yang hak, yaitu al-amal as-salih. Jadi beliau mengajarkan teorinya dan juga menunjukkan amaliyah dan aplikasinya. Oleh itu kita mesti belajar kepadanya dan kepada murid-muridnya yang disebut dengan as-salaf as-salih atau ashab al-qurun al-mufaddalah. Di antara yang menghidupkan ilmu as-salaf di kalangan umat di zaman khalaf ini adalah al-imam al-mujaddid Imam Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Banyak orang memfitnahnya karena ajarannya dianggap menyimpang, tapi setelah kita baca ternyata lurus-lurus saja. Ya, berkata Allah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyimpang sepanjang ini ada yang menyimpang? Lurus saja. Alhamdulillah. Sebab nyimpang-nyimpang itu bisa tersesat kan? Jadi jangan nyimpang-nyimpang. Apalagi kalau ustaz nanti jadi menyimpang, jadi ustaz menyimpang, tak bagus. Nah. Jadi lurus-lurus saja. Makanya sengaja kita membacakan kitab-kitab ulama ini, karena kalau kita yang bicara mungkin orang nggak menganggap kita pendapat sendiri. Dan pakai kitab pun masih juga pendapat sendiri katanya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita sampai pada judul atau tema yang karenanya kitab ini ditulis, al-usul ats-tsalatsa atau ats-tsalatsatul usul, yaitu usul ats-tsalatsa, yaitu 3 landasan utama dalam beragama. Fa'idza qila laka, setelah beliau menjelaskan apa yang mesti kita lakukan, bahwa bagaimana yang terakhir kemarin sebesar-besar ibadah itu adalah tauhid dan sebesar-besar maksiat itu adalah syirik, lawan tauhid. Kalau demikian tentu kita mesti kalau belajar paling serius belajar tauhid, dan juga harus paling takut dan paling harus kita kenali adalah lawannya itu syirik. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka syirik dan tauhid adalah 2 kutub yang tidak bisa disatukan dan harus berjauhan. Bila dia berdekatan, dia akan mengganggu, dan biasanya syirik lebih berpengaruh. Oleh sebab itu kita upayakan jangan sampai ada sedikit pun syirik, bahkan jalan menuju syirik harus kita jauhi. Nah, melalui pengenalan terhadap al-usul ats-tsalatsa ini, mudah-mudahan kita semakin paham dan mengetahui serta mendalami apa yang harus kita kenali dari agama ini. Fa idza berkata Syekh qala rahimahullah, fa idza qila laka mal usulul lati yajibu
'alal insani ma'rifatuha. Apa landasan-landasan yang wajib diketahui oleh manusia. Tidak boleh tidak, mesti diketahui oleh manusia. Faqila au faqul, maka katakanlah ma'rifatul abdi rabbah. Ma'rifatul abdi rabbah, yang harus diketahui, atau 3 landasan utama yang mesti diketahui oleh setiap insan, yaitu mesti mengenali Rabbnya. Mesti mengenal Rabbnya. Naam. Wadi nahu, yaitu mengenali din atau agamanya. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini yang harus dikenali? Karena di awal kita masuk dan singgah di persinggahan pertama menuju akhirat, awwalu manazilil akhirah, di malam pertama atau di saat pertama kita masuk ke dalam alam lain setelah alam ini, yaitu ke alam barzakh, masuk kubur. Kita nyebutnya alam kubur. Ini akan ditanyakan nanti pertama kali. Berarti ini yang terpenting dipelajari, karena ini akan ditanya. Ibaratnya kalau di sana ujian, dan ini menentukan ke lulusan atau tidak lulus. Sebab siapa yang lulus di kubur, ini tanda lulus di akhirat, di padang mahsyar. Tapi kalau dikubur saja, ujian pertama saja sudah terpeleset, maka ini tanda kita gagal di akhirat. Kan pertanyaannya, apabila seorang mayit itu diletakkan dalam kuburnya dan ditinggalkan oleh para pengayat atau pengantarnya, lalu datang kepadanya malaikat. Datang kepadanya 2 malaikat. Malaikat Munkar wa Nakir, namanya lah serem, Munkar dan Nakir. Nah, namanya saja sudah serem. Munkar itu asing, tidak dikenali dan menakutkan. Nah, dan akan ditanyanya adalah yang 3 ini. Oleh sebab itu, faidza qila laka, apabila ditanyakan kepadamu, man rabbuk, apabila ditanyakan kepadamu, man rabbuk, siapa Rabbmu? Siapa Rabbmu? Faqul Rabbi Allah, katakanlah Rabbku adalah Allah. Allazi rabbani, yang telah rabbani, yang telah mendidikku, yang telah memperhatikanku, yang telah menciptakanku, yang telah mengawasiku. Jadi kalimat Rabba yaitu mencipta, mengawasi, memiliki, mengayomi, melindungi. Semua makna itu ada pada kalimat Rabbah. Dari sini diambil kalimat tarbiyah. Rabba yurabbi tarbiyatan, yaitu seorang pendidik bukan hanya sekedar memberikan ilmu saja, tidak, tapi mengawasi seluruhnya. Itu baru maknanya mentarbiyah. Wa rabba jami'al alamina bi ni'amih, yang juga melindungi, mengayomi, memelihara, menciptakan dan memberikan rezeki seluruh alam ini. Dengan apa? Dengan nikmat-nikmatnya. Dan nikmat Allah itu tidak terhitung kaum muslimin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dalam An-Nahl ayat 18,
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini kata Syekh. Jadi kalau ditanya siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, jawab Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Dan pertanyaan ini akan ditanya nanti. Bila orang lancar di sini mengatakannya dengan lisan, meyakini dengan hati, kemudian mengamalkan dengan amalan-amalan dengan anggota tubuh, itulah yang akan membantu kita. Karena amalan yang akan menjawab itu. Amalan kita yang akan memudahkan kita menjawab. Tapi siapa yang tidak lancar, tidak mengenal dan tidak beramal dengan kalimat ini, maka dia tidak akan dimudahkan, bahkan akan terbata-bata dan akhirnya dia disiksa oleh malaikat tersebut. Wa huwa ma'budi, dan dialah yang aku sembah. Laisa li ma'budun siwa, saya tidak memiliki sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dasar utama yang harus diketahui oleh seorang hamba, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya. Allah yang memiliki dan menciptakannya. Allah yang memberi dia nikmat, memberi makan, memberi minum, menyiapkan segala yang dibutuhkan dalam kehidupan. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, semua itu Allah atur dengan sangat-sangat teliti, yang banyak dari orang daripada hambanya yang ahli belum membuka rahasia ciptaan yang ada pada diri kita. Di dalam diri kita saja masih banyak yang belum terpecahkan rahasianya oleh para ahli. Makanya ada sesuatu yang kurang ajar ketika kita sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sudah mengetahui sedikit di antara ilmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalau tak beri ilmu kecuali sedikit. Dia tahu sedikit tentang fisika, kemudian juara di antara yang, iya tentu hamba-hamba ini mungkin ilmu terbatas. Ada yang paling hebat di antara yang lemah itu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dia yang paling hebat hendak melawan Allah yang maha kuat. Makanya kaum muslimin dan muslimat, di sini penting kita mempelajari landasan ini supaya kita ketika diberi tidak lupa kepada yang memberi. Bahwasanya antum cerdas, siapa yang beri? Allah. Antum kaya, siapa yang beri? Allah. Antum ganteng, siapa yang ciptakan? Allah. Antum masya Allah bijak dalam memimpin, siapa yang buat? Allah. Antum kalau mengajar cepat orang paham, tapi cepat pula lupa. Nah, siapa yang buat? Allah. Jadi semuanya kita menjadi orang yang bersyukur setiap melakukan suatu amal. Tak satu pun yang kita membuat kita bangga. Makanya inilah baginda atau orang-orang yang bertakwa, khususnya para nabi dan rasul, nabi kita alaihissalatu wassalam, setiap Allah berikan baginya kemenangan. Lihat, setiap Allah berikan kepadanya kemenangan dan nikmat, yang terbayang oleh beliau bukan melakukan pesta syukuran seperti yang kita. Kalau sudah syukuran mesti ujung-ujungnya pesta, iya kan? Ujung-ujungnya pesta. Pada Nabi alaihissalatu wassalam ketika dia bersyukur, kadang dengan puasa, kadang dengan sujud syukur, kadang dengan menambah semangat beribadah. Kalau kita semangat makannya memang kuat. Jadi kalau syukurannya pasti terbayang makan. Dan Nabi alaihissalatu wassalam, ya ketika beliau mengatakan, ditanya tentang puasa hari Senin, dia jawab, zaka yaumun wulidtu fihi, itu hari saya dilahirkan. Lalu kita ingin bersyukur hari kelahiran Nabi, apa yang kita lakukan? Buat ladang, buat apa? Buat nasi kamu saji. Melakukan perayaan dan peringatan. Padahal Nabi SAW melakukannya dengan puasa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia masuk ke Madinah, dilihatnya orang-orang puasa di bulan Muharram. Lalu dikatakan, ada apa di sini?
Orang Yahudi juga membesarkan hari itu. Dia katakan ini hari Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Maka kata Nabi SAW, ana aula bi Musa minhum. Saya lebih patut bersyukur kepada kepada Allah karena keselamatan Musa daripada mereka. Lalu Nabi pun ikut puasa. Bukan menjadikannya sebagai hari makan, ya, hari beraya-raya, tidak. Jadi mau seorang Muslim. Jadi definisi bersyukur, ya kita lebih pada ya perayaan. Padahal syukur itu tidak selamanya dengan perayaan. Maka Nabi SAW tidak izinkan melakukan hari raya di dalam syariatnya sampai beliau wafat, walaupun sebenarnya mereka perlu dihibur. Muhajirin pindah dari mana? Makkah ke Madinah. Jauh apa tidak? Jauh sekali. Mereka seharusnya sering dihibur dengan perayaan, tapi Nabi tak izinkan kecuali Idul Adha dan Idul Fitri. Bahkan ada di Madinah, Nabi SAW menemukan orang-orang Ansar yang dahulunya merayakan 2 hari raya besar sejak zaman jahiliyah, yaitu hari raya Nairuz dan hari raya Mahrajan. Nairuz adalah awal tahun, peringatan tahun baru, dan Mahrajan adalah hari panen. Jadi hari raya panen. Lalu Nabi SAW katakan, qad abdalakumullahu idaini khairan minhuma. Allah sudah ganti dengan hari raya yang lebih afdal. Makanya luar biasa kita hari ini kaum muslimin ketika merasa hari raya yang Allah berikan, yang Nabi ajarkan masih kurang, sehingga kita buat perayaan baru lagi. Perayaan baru lagi. Apa sebab? Karena kesempatan untuk makan. Pada tiap hari dah makan. Kesempatan untuk hiburan. Pada tiap hari sudah dengar hiburan. Coba lihat, tiap hari di musik, di mobilnya musik. Pagi bangun subuh musik, mau tidur musik, ya kan? Sambil belajar dengar musik. Pas nikah pakai musik. Mau Ramadan pesta musik. Hari raya perayaan pakai musik. Tidak kenyang-kenyang. Sama juga makan juga kayak gitu kita. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin, jadi perayaan tidak selamanya, atau bersyukur itu tidak selamanya dengan perayaan dan makan. Nabi SAW ketika Fathu Makkah, beliau saking bersyukurnya pada Allah sampai menunduk di atas ontanya, sampai sorban beliau hampir bersentuhan dengan leher ontanya. Tawadhu kepada Allah. Ini kemenangan bukan kehebatan kita, tetapi adalah semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Cobalah kalau kita, ya, kalau sempat kita bisa merebut Mekah sekarang dari kaum muslimin. Ya sekarang kan yang masih kaum muslimin, ya kan banyak yang nak merebut sekarang. Sudah banyak orang yang nak merebutnya, ya, dengan ingin menginternasionalisasi pengurusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Entah apa konsep tak ada, tahu konsep tak ada, kita nggak tahu. Yang jelas nafsu berbicara, karena mereka lama menikmati. Kan ini masalahnya, Arab Saudi lama menikmati jadi pelayan tanah suci. Tentu banyak piti deh. Paham dah? Ya kecil nek toge dek ngurus masjid, itu banyak piti. Apa tu sejak jadi pengurus Sa'ad bin Mu'az, ya, betul kau tahu ya handanya. Kecil lah piti masjid abida. Kan bisanya. Itu katanya. Jadi orang pergi haji, pergi umrah, kan bayar pisah nih pendapatan bagi Arab Saudi. Dikiranya karena itu. Jadi ingin pula setiap negara merasakan nikmat dapat uang pisah tersebut. Kemudian pendapatan devisa dan sebagainya. Keliru kaum muslimin. Yang dikeluarkan oleh Arab Saudi untuk pelayanan jemaah haji jauh lebih besar dari iuran pisah yang diberi oleh para calon jemaah haji. Tentunya perluasan
Masjid Nabawi, Masjidil Haram di masa Raja Fahad dulu, kini saya tidak tahu berapa biayanya, belum, lupa saya. Di masa Raja Fahad dulu hanya lebih kurang 50.000 triliun rial, bukan rupiah. Itu tolak di APBN awaknya, cetong 50.000 triliun, pok buan nol dah, 50.000 pok buan 0 triliun, tak sandak tamu dia dah. Tak muat dah. Ha? Tak tahu, tak muat dah. Cik 2 3 4. Leh. Tapi tak jauh dia dah. Error dia, umur. Dikali apa tadi? 50.000. Tak, 50.000 triliun. Tak, 50 triliun, maaf, 50 triliun. 52 lenol triliun kali sampai ibu. Artinya nak muat dah. 2A 7 boleh apa arti tu? Jadi 7 lenol berapa? Berarti 5.000 triliun rupiah. Ya, lebih kurang ya. APBN apa? 2.000 muatui. 2.000 muatui. Itu tiba giliran awak. Tiba giliran kalau jadi internasionalisasi pengurusan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jamin kodok mati listrik. Apa mati listrik? Abi pulsa. Hah? Jadi 5.000 triliun kalau enggak 2.000 triliun tadi Pak. Anda enggak tahu? 20.000 triliun ya. Nya 7 oleh 0 loh. 7 oleh 0 nya kalau triliun 2 boleh berarti 5 kan? Berarti 20.000 triliun. Tu tahu lah dek awak buat APBN kita berapa? Sekitar tak sampai 3.000 dah kan? Sekitar 2.800 triliun. Tu awak ngurus. Baik tak jauh? Tak. Jadi kadang-kadang kita ini semangat nafsu godang tenaga. Nafsu godang tenaga. Awak sampan ketek penganyuh lidi. Badan awak kenek nak bini. Allah musta'an. Ini banyak sekarang. Bahkan ada yang gembira andainya kerajaan Arab Saudi sekarang runtuh. Misalnya hancur. Terus siapa yang akan menggantikan? Ada yang menggantikan? Jalannya tak? Jalannya? Nah, jadi ada sebut kaum muslimin dan muslimat. Kadang-kadang itulah karena hasad yang dipelihara akhirnya membuat kita buta dan tidak sadar diri. Kalau sempat diinternasionalisasi, negara mana yang bisa mengurus seperti yang diurus oleh Saudi sekarang? Kemudian mereka banyak duit, bukan semata-mata karena orang jemaah haji, bukan karena jemaah haji dan umrah, tapi karena mereka menjadikan iman dan takwa dasar negaranya. Dasar negaranya Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut pemahaman As-Salafu As-Salih dari umat ini. Maka Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Maka Allah bukakan padang-padang Sahara itu sebagai sumur-sumur emas hitam. Apa hitam? Minyak. Nah, awak dia tengoknya banyak minyak, bingit pula kita. Padahal di kita banyak, tapi baben ke uang. Jual ke uang murah, sudah itu di brosyon kena awak boleh mahal. Kajian itu. Awak buat sepatu di Cibaduyut. Tahu Cibaduyut? Di mana? Di Jawa Barat ya. Awak jual ke Amerika 40.000 sepasang. Sudah itu buat tempel Nike dia. Nike Ardila. Nike atau Adidas man. Adidas. Sudah itu lamaan jual ke awak dah 1 juta muatui. Awak jual berapa tadi? 20.000.
awak codiak wano tu masalah codiak baca itu. Okay, ya kita mau gitulah, pandai maju, tak pandai maju murah, sudah itu boleh mahal. Sawit kita punya, jual CPO murah, sudah itu boleh minyak mahal. Apa sebab? Keberkahan tadi. Allah berikan kita kelemahan di semua sisi. Di semua sisi kita dikuasai oleh orang lain. Kenapa? Kita jadi pengekor karena kita tidak punya kekuatan iman dan taqwa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kembali ke tadi bahwasanya mereka diberikan keberkahan setelah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi subhanallah, kembali itu tidak sedikit yang membenci dan hasad kepadanya dan ingin mereka supaya nanti seperti kita pula, bahkan hancur lebur ditelan sejarah. Akhirnya siapa yang berkuasa? Yang paling punya kan untuk menguasai adalah Syiah Rafidah. Adalah Syiah. Maka Syiah membuat dusta, mempengaruhi kaum orang yang lemah ilmu, bahwa kalau Arab Saudi itu haus darah. Padahal mereka dulu yang membantai kaum muslimin sedang haji, ya, lebih kurang 35.000 jemaah di Masjidil Haram mereka bunuh tanpa sedikit pun rasa iba. Lalu itu dinisbatkan kepada orang Arab Saudi dengan secara dusta. Anak awak apa tadi? Nala tawang banji juga. Akhirnya menerima dan menelan mentah-mentah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin. Jadi wahwa ma'budi laisa li ma'budun siwa, saya tidak memiliki tidak memiliki Tuhan yang diibadati kecuali Dia. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Apa dalilnya ini? Yang membuat kita senantiasa mengembalikan sesuatu itu kepada Allah, tidak kepada malaikat, tidak kepada nabi yang hebat, tidak kepada wali, dan tidak kepada orang-orang keramat, tetapi kepada Allah tabaraka wa taala. Karena begini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahwa bersyukur itu adalah dengan semakin mendekatkan diri pada Allah, bukan dengan mengambil perantara-perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau ada yang bertanya tentang apa dalilnya tauhid rububiyah itu, ini kadang-kadang menggugat pula kawan-kawan bahwa tauhid tiga jenis tauhid itu adalah bid'ah katanya. Ya kalau gitu semua ilmu bid'ah dong. Pembagian hukum syar'i, wajib, sunat, haram, makruh, mubah, ada Nabi yang bagi? Tidak ada. Kemudian nahu, bahwa kalimat terbagi pada tiga, isim, fi'il, huruf, ada zaman Nabi. Pembagian ilmu balaghah, ilmu ma'ani, bayan, badi', ada zaman Nabi? Tidak ada. Kemudian pembagian kalimat mabni wa mu'rab, ada zaman Nabi? Tidak ada. Kemudian pembagian akidah dalam Asy'ariyah, yaitu tauhidu az-zat wa tauhidu as-sifat wa tauhidul al-af'al, ada zaman Nabi? Tidak. Trinitas juga rupanya. Ini kadang-kadang kaum muslimin dan muslimin tidak ilmiah. Ya kalau sudah habis hujah biasanya bikin fitnah. Kita tidak pernah memfitnah orang dengan mengatakan itu tauhid trinitas, walaupun ada juga dia pembagian, sebagian ilmu kalam juga membagi tauhid jadi tiga. Kenapa pernah kita bilang trinitas? Enggak. Karena kalau dibilang trinitas berarti kita keluar dari Islam. Sampai-sampai ada yang subhanallah dengan kejahilan atau mungkin karena kealpaan dan lupa karena biasa memfitnah, akhirnya lepas gitu. Makanya jangan bersemangat memfitnah. Sampai-sampai mengatakan imam-imam Masjidil Haram itu menyembunyikan kesyirikannya. Berarti mereka musyrik. Lalu jemaah haji kalau mendengar ini mau mereka sholat di Masjidil Haram? Hah? Ya karena imamnya orang musyrikin. Padahal mereka lah muwahhidin yang sesungguhnya, yang tidak mengatakan tentang Allah kecuali yang Allah katakan, kecuali yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan. Dan yang bicara ini lain kata Allah, lain yang dikatakannya, lain kata Rasulullah, lain yang dia yakini. Seperti yang kata Gus Dur itu, lain yang sabuin, lain non
dikojong. Ya kan? Lain kata Allah, lain yang diyakini. Lain kata Nabi, lain yang diikuti. Berarti lain dikot sabuin, lain yang dikojong. Jadi kaum muslimin dan muslimat ada mana? Kalau memang antum berkeyakinan dia syirik, boleh solat di belakangnya. Boleh solat di belakangnya, sekalipun dia tidak menampakkan kesyirikannya. Tapi antum tahu dia syirik, tidak boleh solat di belakangnya. Ini na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini tak apa payahnya, payah nyebutnya nih, gimana? Orang yang tadilah yang bicaranya lebih besar daripada kapasitasnya. Semoga Allah memberikan hidayah dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qaulu ta'ala alhamdulillah rabbil alamin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Rabb yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur, mengayomi, melindungi, memelihara, menjaga, menghidupkan, mematikan seluruh alam. Jadi Rabb seluruh alam, yang memiliki seluruh alam. Wa kullu man siwallahi alam, dan semua yang selain Allah disebut alam. Wa ana wahidun bizalikal alam, dan saya termasuk salah satu dari alam tersebut. Baik, masuk waktu nampaknya. Kita azan dulu, kita lanjutkan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma Asyhadu an la ilaha illallah. asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. asyhadu an Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. asyhadu an Hayya 'alas salah. asyhadu an Hayya 'alas salah. haula Hayya 'alal falah. la haula Hayya 'alal falah. la haula wala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma La ilaha illallah.
kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian wa kullu man siwallahi alam, dan semua yang selain Allah disebut dengan alam. Berarti wujud itu ada dua saja, yaitu al-rabbu wal marbum, al-khaliqu wal makhluq. Yang wujud itu hanya terbagi dua, wujud al-khaliq yaitu Allah SWT, dan wujud al-makhluq yaitu para makhluk ini. Kalau makhluk banyak, al-khaliq hanya satu. Dari dalil manapun bahwa pencipta itu hanya satu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian alhamdulillah, kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat lafaz Allah dalam bahasa Arab ini tidak dipakai kecuali kepada zat yang mencipta. Berapa banyak yang mengaku jadi Tuhan tak pernah mengaku jadi Allah Tabaraka wa taala. Allah jaga namanya. Ya, belum ada orang memakai nama Allah. Ya, sedurhaka pun orang pasti tidak menyebut dirinya Allah. Ini Allah jaga nama ini karena dia, makanya ulama mengatakan al-ismul a'zam huwallah. Nama Allah yang paling agung itu adalah Allah Tabaraka wa taala. Karena nama ini tak digunakan oleh siapapun. Kalau yang punya nama Tuhan ada. Kemarin ditemukan di mana, Jawa Barat ya. Namanya Tuhan. dah punya anak pula sekarang nih. Tuhan namanya. Tak mau ditukar. Karena banten ayam dulunya. Nah, namanya Tuhan. Ada juga yang namanya setan. Ya. Tak mau juga diganti. Pasalnya sudah dimoti dulu pakai ayam katanya. Pakai doa. Dapat baca Al-Fatihah dulu. Nah, nama-nama yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat, Nabi SAW menganjurkan untuk diganti. Nah, kemudian kalimat Allah Subhanahu wa taala ajib, setiap hurufnya dihilangkan satu huruf, maknanya tetap ada dan menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alif lam atau lam, bila masuk ke huruf alif lam syamsi, kepada huruf-huruf yang syamsiyah, biasanya alif lamnya tidak dibaca, hamzahnya. Tapi ketika masuk pada kalimat Allah, dia tetap dibaca. Kemudian kalimat yang ada alif lamnya, bila masuk ya nida, biasanya ditambah dengan alif dan lam. Tetapi kalimat Allah tidak, ya Allah. Ini yang ngerti nahwu aja, man. Paham nahwu enggak? Nah. Kemudian dihilangkan alifnya, dia tetap bisa dibaca dan menunjukkan kepada Allah juga. Buang alifnya, bacanya lillah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Dihilangkan lamnya satu lagi. Lahu, baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi. Lahu ma fis samawati wa fil ard. Kemudian dihilangkan lagi lamnya, tinggal ha. Huwallahu alladzi la ilaha illa illahu. Ini min ajaibil kalimat. Coba kalimat lain, apapun dalam bahasa Arab dibuang, hilang artinya. Ya, nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, atau artinya tidak lagi menunjukkan kepada yang makna itu. Misalnya kalimat rajulun. Ya. Kalau dia dimasuki alif dan lam, masuk ya nida, mesti diawali dengan ya ayyuha ar-rajul. Tidak bisa dengan ya ar-rajul, tidak. Alif lamnya tidak bisa dibaca. Kalimat Allah dipakai. Kayaknya tidak perlu buat ukur ya. Ya, nahu nak macam mana ni? Ya, kadang tuan-tuan sabu nak pandai nahu tu, dia contoh-contoh pandai lah nahu kan ya. Jadi kaum muslimin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya, kata Syekh, ada termasuk satu dari alam juga. Fa idza qila laka, bila dikatakan kepadamu, ditanyakan, bima arafta rabbaka, dengan cara apa kamu mengenali Rabbmu? Kan tidak mungkin, tak?
Bagaimana kita cara mengenalnya? Tiba-tiba terbayang gitu. Hah? Gimana kita mengenal Tuhan, mengenal Allah SWT? Gimana mengenalnya? Mimpi? Hah? Tiba-tiba masuk dalam pikiran? Enggak. Makanya faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, yaitu dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Makhluknya. Ayat-ayatnya, ada ayat yang tertulis, yang tersurat, ada ayat yang tersirat. Kalau bahasa Arabnya ada al-ayat al-ayaniyah wal ayat al-bayaniyah. Itu ayat yang terlihat dan ayat yang menjelaskan. Ayat yang dilihat dan ada ayat yang menjelaskan. Al-bayaniyah. Al-ayat al-ayaniyah, ayat yang tersirat seperti, nah, apa contohnya? Matahari terbit setiap hari di timur, tenggelam setiap hari di barat. Siapa yang melakukannya? Hah? Ya kita nggak tahu. Tapi pasti ada yang kuasa melakukannya. Ketika Namrud berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dia tanya, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Apa jawabannya? Saya juga ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan, bisa mematikan. Lain kata Ibrahim, lain pula kata dia. Kan itu. Ibrahim maksudnya yang mati dihidupnya lagi. Kalau Namrud enggak. Dipanggilnya dua orang dari rakyatnya, dia rajanya. Yang satu dibunuhnya, yang satu dibiarkan pergi. Coba tengok, saya menghidupkan dan mematikan. Kan lain yang kata orang, lain kata dia. Tapi tidak apa-apa, Ibrahim tidak bantah. Kalau berdebat dengan orang ini, pasti kalah ada. Ya nak, berdebat dengan gaya begini kita masih kalah. Nyata abang tetap kambing. Lata abang baru tetap kambing. Ada kambing tabang? Pada mana kau kambing tabang? Ada kisah tu bang. Nah. Jadi bang lah jalan tabang, tetap je kambing. Tak bisa lah. Lain kata Ibrahim itu. Akhirnya Ibrahim kan Allah berikan kelancaran berhujjah. Waladzi haja Ibrahim fi rabbih. إذ قال إبراهيم أنا أحيي وأميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. Sekarang oke, saya terima walaupun bukan itu yang dimaksud. Itu kan samurnya pertanyaan sudah itu lain ditanya lain non dijawab. Tapi tidak apa oke lah. Nyuruh kalau ditesalang nangi. Disalang nangi atau bangi. Nyom pokoknya kan macam itu. Kalau disalang kalau tidak nangi cek bangi dia. Kalau bagaknya bangi. Kalau lama nangi. Kalau ajar bangi awal lo sih gede batinnya sudah itu kan. Kalau nangi kan tak mungkin nyerahnya berkuasa. Lalu kata Ibrahim, Allah datangkan matahari setiap hari dari timur. Nah sekarang coba datangkan sekali saja dari barat. Nah baru fabuhital kafar. Maka patah lidah orang kafir itu. Tidak bisa menjawab. Karena memang tidak ada yang melakukannya. Fir'aun mengatakan, kalian lihat nih, sungai-sungai yang ada di Mesir ini mengalir atas perintahku. Sudah itu dia ditenggelamkan dalam air yang dia katakan mengalir di atas perintahnya. Berarti batal lagi. Semua yang klaim jadi Tuhan, batal semua klaimnya. Sampai seorang yang ahli berpikir di dunia, yang jadi rujukan ahli filsafat dunia, yaitu Aristoteles di mana danu maju. Kaum muslimin dan muslimat dirah. Acu tongal. Acu nam. Masyaallah kiram. Dia
berpikir sangat cerdas, tapi pikirannya tak sampai pada konklusi yang final. Dia katakan alam ini dengan segala keteraturannya, kan teratur kan, siang malam, iya tak? Musim semi, musim gugur, musim dingin, musim panas, musim hujan, musim panas, dan sebagainya. Kemudian makan kenyang, ngantuk lolok, lita makan, ya, godang babini, kenek panangi, iya tak? Gembira ketawa, sedih menangis, karena ini teratur semuanya. Makan langsung kalau jeliu tu baguna atau tak guna? Coba kalau usak apa namanya kanker getah bening, ndak kalau jeliu bisa makan? Bisa makan? Syekh, ndak pernah berfikir itu cek makannya dah. Jadi sebenarnya itu Allah ciptakan otomatis. Kalau sempat tombolnya kita yang tekan sedang terlambat kita. Lah nak malulu lah macet. Ndak. Allah ciptakan. Semuanya serba otomatis. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Ini siapa yang cipta? Tidak ada. Dokter yang ngaku cipta ada. Semua teratur. Semua yang mencoba ngaku jadi Tuhan tidak bisa melakukan itu. Dia sendiri mati juga. Ya kan? Masa Tuhan mati? Oleh sebab itu, dia hanya menyebut faktor X. Faktor yang tidak diketahui. Oleh sebab itu, siapa yang mengikuti metode Chuaris dalam bertauhid pasti buntu jalannya. Ujung-ujungnya meniadakan, menolak, ya, dan menghapus. Kau tak masuk, kau tak masuk, kau tak masuk. Akhirnya tak pok buat non masuk. Non masuk pun tak juga asli masuk orang. Pakai sogok lo masuk. Allah musta'an. Kenapa? Metode yang dipakai menurut Chuaris. Padahal Chuaris buntu jalannya. Disebutnya pencipta itu faktor X. Pencipta aja dia tidak tahu, apalagi sifatnya. Maka siapapun yang guna metode ini pasti buntu jalannya dalam mengenali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, disinilah perannya para utusan Allah. Para utusan. Nah, utusan ini dia bawa 2 ayat. Apa 2 ayat? Tadi yang sobek. Ayat ayaniyah, ayat yang terlihat dan tersirat, dan ayat bayaniyah yang Allah turunkan berupa wahyu kepadanya. Dari situlah orang mengenal bahwa pencipta itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau bukan karena Rasul, enggak tahu kita. Nah, kalau antum percaya bahwa namanya pencipta itu Allah karena datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, nah, kemudian nanti harus juga percaya bahwa apapun sifat yang dikabarkan oleh Nabi tentang Allah, wajib kita percaya. Jalannya, kok lah boleh masuk? Agak koji keneknya. Ya memang gitu. Kronologinya kita enggak tahu siapa pencipta kecuali Allah. Kecuali Allah. Dari siapa kita tahu? Dari Rasulullah SAW. Para Rasul semuanya. Tapi kan Rasul kita Muhammad SAW. Nah, kalau antum percaya bahwa nama dari pencipta itu adalah Allah, dari mana tahu? Dari Rasulullah SAW. Maka mempercayai sifat-sifat dan nama-nama yang lain yang datang dari Rasulullah juga wajib dipercayai. Sebab apa? Alasan menolak nama yang lain dan sifat yang lain sebenarnya pada menolak nama Allah juga ada. Masa itu nomo, gitu ya? Masa itu namanya? Jelas ya? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka datanglah dengan apa Anda mengenal Rabb Anda dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya melalui
makhluknya. Karena setiap yang diciptakan pasti ada yang menciptakan. Dan semua yang mengaku bisa mencipta, tapi kosan tidak bisa mencipta. Yang mengaku bisa mengatur, rupanya tidak bisa mengatur. Telah bom mataharinya semua. Kan sacik punya. Tolong matahari sekali saja terbitkan dari barat. Ini kalau lo terbit dari barat nak sampai juga lah ya kiamat dunia. Ternyata mengatur kiamat bukan raja, bukan pemimpin, bukan kaisar, bukan apa lagi? Sebutlah apapun nama pemimpin, bukan pemimpin agama, bukan wali, bukan malaikat, tapi Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Allah yang saya akui sebagai Tuhan saya itu, Rabb saya itu, dia yang menerbitkan matahari dari timur. Ya. Sekarang kalau kau mengaku hai Namrud jadi Tuhan pula, ya tolonglah. Karena yang kami ketahui bukan kamu Tuhan. Yang kami ketahui Tuhan itu di mana-mana. Di atas. Antum kok ragu nampaknya. Namrud juga ragu dia dulu. Namrud ragu dia Allah di atas, sehingga dia bangun pula bangunan tinggi. Akhirnya dia naik ke atas bawa panah berapi untuk memanah Tuhannya Nabi Ibrahim. Musa dulu juga ragu Tuhan Nabi Musa di atas, lalu dia bangun piramida untuk ya Haman ibn liya sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Haman, bangun bangunan tinggi agar saya sampai ke kaki langit supaya bisa melihat Tuhannya Musa, karena saya kira Musa itu bohong. Jelas? Akhirnya Fir'aun pun ragu. Namrud ragu. Jadi mereka bangun bangunan tinggi. Akhirnya dia mati oleh selemah-lemah makhluk yang senantiasa bersamanya. Makhluk yang paling terancam di dunia apa? Nyamuk atau langau, mono enggok montong ko totopiok, ya. Kau enggok di hidung badai kena topiok dah lagi, nyodak ikon itu. Yang paling terancam hidupnya di dunia. Ya, dalam makanan tak sehat kena topiok. Itulah yang membunuh Namrud. Fir'aun ditenggelamkan oleh 2/3 kandungan tubuhnya. Kan tubuh kita kandungan airnya 2/3. Ya Syekh? Ayu basuh jayu, lome juga san. Kan ayu basuh jayu ternyata lome juga. Jelas? Makanya kaum muslimin dan muslimat, ini semuanya tanda-tanda. Dan tidak ada yang mengaku selalu gagal, tidak bisa membuktikan. Kapan bisa dibuktikan? Setelah datangnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka yang menunjukkan, yang menciptakan langit dan bumi itu, yang menghidupkan dan yang mematikan itu, yang memberi rezeki, menambah, mengurangi, yang menaikkan, yang menurunkan, semua itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Apa buktinya? Ini ayat-ayatnya dibacakan. Ini mungkin karangan kamu sendiri. Lalu disuruh pula kalian mengarang seperti itu. Ternyata tidak bisa. Nah, kan tidak bisa dikarang dah. Berarti bukan perkataan. Makanya yang ahli sastra Arab, kalau dengar baca Quran, dia langsung paham ini bukan sastra manusia. Tapi yang sekenek-kenek tantu, ajon tadi dia. Kantu sekenek nahu, la ahli nahu juga. Ya. Nah, coba bercakap tidak pandai mi'rab. Ya, kalau dia cakap tidak pandai mi'rab, tapi nyolang cerita orang sah cadia-cadia. Allah musta'an. Jadi tadi lain disuruh lain kajang nam. Ma'asyal kiram ni rahmati Allah SWT.
Jadi kita mengenalinya dengan makhluknya dan dengan ayat-ayatnya, atau disebut dengan makhluk itu ayat yang tersirat dan ayat-ayat yang diturunkan sebagai ayat-ayat yang tersurat. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayatnya al-lailu wan nahar, siang malam. Tak lo tuh siang malam lo malam atau siang dulu. Baik, di situ dalun di Allah Ta'ala malam dan siang. Baik, wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Apa dalun matahari wa bulan? Karena matahari cahayanya dari dirinya sendiri, bulan cahaya dari matahari, energinya diambil dari yang lain, maka didahulukan ini. Nampaknya malam dahulu pada siang. Ya enggak? Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Wallahu a'lam. Awan enggak atur dulu pertama turun kan. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab' wal araduna as-sab' wa ma fihinna wa ma bainahuma. Di antara makhluk-makhluknya juga adalah langit yang 7 lapis. Sebagian tak cayo langit 7 lapis dah. Apa yang tak cayo? Yang tak sampai dah. Orang yang sampai tak je cayo dah pekerjaannya. Kan sebagian ada yang mengatakan tak ada langit 7 lapis itu. Apa dasar? Tak mungkin menurut pikirannya. Ya, tidak mungkin pikirannya. Semuanya hanya angan-angan. Tapi yang sudah pernah ke langit, percaya dia langit 7 lapis. Siapa yang pernah ke langit? Rasulullah SAW. Dalam hadis yang sahih, hadis Isra, hadis Mi'raj, beliau telah sampai di Baitul Maqdis, naik ke atas. Di langit pertama, istazan, minta izin masuk. Jibril yang bicara, man bil bab, siapa yang di pintu? Dijawab Jibril, wa man ma'ak, siapa bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awaqad bu'itha ilaihi, sudah disuruh datang. Ternyata berita itu sudah tersebar di seluruh lapisan langit bahwa Nabi itu akan datang. Maka ditanya, sudah dapat izin datang? Sudah, kata Jibril, lalu dibuka. Ternyata Adam pun sudah siap menanti di situ. Alaihissalam. Adam melihat menanti Nabi kita di situ sampai langit kedua, seperti juga langit kita sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai Nabi SAW naik ke satu tempat yang Jibril pun tak sampai ke situ. Sehingga di sini sebagian ulama menjadikan dalil bahwa orang saleh dari kalangan manusia lebih afdal daripada malaikat. Ala kulli itu tidak perlu dibahas tu. Nanjole awak badoso banyak pada malaikat. Iko perbandingan Nabi je Jibril tadi. Aja mau boleh ke awak lah jole ke 5 dosa tahu ya. Ya Pak? Tidak akan masuk nominasi gitu tu Pak. Ya tidak akan masuk calon pemenang gitu. Ya kan tadi kan bandingkan Nabi dan Jibril. Kalau kita siapa kita akan dibandingkan? Ya, jelas. La ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Oleh sebab itu membahas ini seperti kata Imam Ibnul Jauzi atau selainnya min tarafil ilmi. Ini hanya sekedar lobby ilmu. Lobby ilmu balas tu kalau ndak jelas. Ndak menambah, tidak tahu, tidak mengurangi. Mengetahui, tidak menambah. Oleh sebab itu lebih baik tak usah dibahas. Tapi kok laku kalau untuk buat jurnal laku. Nah, kaum muslimin lobby macam itu laku. Karena seolah-olah baru diketahui. Baik, wa min langit yang 7 wal araduna sab' dan bumi yang 7 lapis. Wa ma fihinna wa ma bainahuma, dan apa yang terkandung di langit-langit itu dan di lapisan-lapisan bumi itu. Wa ma bainahuma,
dan apa yang ada di antara keduanya, langit dan bumi. Tidak bisa dipecahkan oleh manusia sampai hari ini. Langit Salawe itu tak ada tiang. Cuba buat musajid. Jangan banyak lah, ampek kali ampek lah dulu pakai atuk tapi tidak ada tiang. Bisa? Bisa aja pakai jasa jin, tak nampak dari tiang kan, tapi tidak lama tolak dia. Banyak korban dah. Banyak korbannya. Bisa aja doanya dibuat doanya. Tapi dengan ilmu sihir tu, tapi tidak lama tahan dia dah. Sebab apa? Mungkin siku minta asai dia, atau siku sebulan, atau wang dia minta dia. Akhirnya sosek aja ni. Kalau untuk membuktikan itu sosek dah usahlah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi langit di atas tidak membutuhkan yang di bawahnya. Makanya adalah aneh bin ajaib ketika banyak di antara saudara kita kaum muslimin kalau dibilang Allah di atas aras berarti membutuhkan aras. Itu tidak nampak. Langit di atas bumi tidak membutuhkan bumi. Langit di atas meteor-meteor tidak membutuhkan meteor. Apalagi Allah yang maha kuasa, maha bisa. Tidak mesti kalau dia di atas aras membutuhkan aras. Mesti bertempat. Antum pikirnya kayak makhluk lagi. Makhluk lah yang bertempat. Kalau Allah tidak diukur dengan tempat, tak diukur dengan masa. Makanya berimanlah dengan cara Nabi, bukan dengan cara dan metode Imam Aristoteles. Nah. Ma'asyiral kiram rahmati Allah SWT. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lail wan nahar, di antara ayat-ayat Allah al-lail wan nahar, malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari, jangan kalian sujud kepada matahari dan jangan pula sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Kalau bukan karena ayat ini, kita mungkin ikut orang Jepang, kita sujud kepada matahari. Tapi Allah katakan sujudlah kepada Allah yang menciptakan semua itu. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian benar-benar beribadah kepadanya. Fussilat ayat 37. Kemudian waqauluhu ta'ala, dan firman Allah SWT, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, sesungguhnya Rabbmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian bersemayam di arsy, istiwa di atas arsy. Yughsil lailan nahar, dia jadikan malam menutupi siang. Yatlubuhu hasithan, yang senantiasa berganti secara teratur. Wasyamsa wal qamar, dia ciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan. Wan nujuma musakhkharatin bi amri, dan bintang-bintang. Berapa banyak bintang? Lagu adang tak jawab hitung. Buat buku. Nah, malam kau hitung sekian. Masuk hitung sekian. Ada yang bisa ngitung? Jelas, buah-buah kotu. Ya. Menurut para ahli fisika triliunan jumlahnya. Nah, kalau bukan yang mengaturnya yang maha segalanya, tak bisa. Awak ngatur lalu lintas awak mudi lah. Lah macet je kan? Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Allah ingatkan, itu semua ditundukkan dengan perintah Allah semuanya. Karena perintah Allah kun fayakun. Makanya Allah katakan, ala lahul khalqu wal amru. Allah lah yang memiliki makhluk dan perintah. Allah bedakan antara perintah dengan makhluk. Di sini dipahami bahwa perintah Allah bukan makhluknya. Karena Allah membedakan antara perintah dan makhluk. Oleh sebab itu, salah satu tanda bahwa Al-Quran bukan makhluk karena perkataan Allah, dan perkataan Allah bukan makhluk. Karena kalau perkataan makhluk, tidak mungkin dia katakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun itu yang menciptakan. Berarti kun kalimat Allah, kun perkataan Allah. Kalau seandainya perkataan Allah makhluk, maka makhluk menciptakan makhluk, dan ini tidak mungkin diakui oleh orang-orang beriman. Makhluk mencipta makhluk bisa? Tidak. Berarti kalimat Allah, firman Allah bukan makhluknya tapi sifatnya,
yang kepadanya kembali. Oleh sebab itu maka sesatlah orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, karena dia telah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nasallahu alaihi wasallam. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah Subhanahu wa taala, pemilik seluruh alam. Al-A'raf ayat 54. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, nampaknya dah mulai tenang-tenang tuan-tuan. Ini kalau lah tenang-tenang lah mesti curiga dah. Iyalah paham. Kan dia paham tu. Oleh sebab itu kita cukup sampai di sini. Memang salah saya juga. Ya, kalau mensyarah terlalu panjang sekali. Tapi kalau ndak lah buat cerita, lui je. Ya ndak pakai cerita capek lo ngantuk tuan-tuan. Jadi terpaksa je. Dibuat cerita panjang jadi dah. Kadang banyak kalau dari tema. Ya, tapi kalau ndak macam itu capek lo hilang tema. Oleh sebab itu ya macam itu lah. Jadi itulah buat caklah ambil sudah. Tapi lain tak ngantuk bau dah. Terima kasih dan mohon maaf. Ada pertanyaan? Memang paham. Alhamdulillah, memang paham. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.